Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari Disney with the Song. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Namun tiba-tiba, Fodrik datang dan segera menghentikan keributan tersebut. Lalu Fodrik segera menanyakan keadaan pangeran, apakah dirinya baik-baik saja. Melihat hal itu, Jeju mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, jadi tidak perlu ada yang diributkan. Namun Fodrik sedikit kesal dikarenakan dirinya melihat pria tersebut mengacungkan pedang pada Jeju tepat di depan matanya. Jeju mengatakan bahwa jangan khawatir semuanya, dikarenakan dirinya meminta untuk melihat skill pendekar pedangnya dan meminta demonstrasi, bukankah begitu? Li yang mendengar perkataan dari pangeran pun hanya bisa mengiyakan. Namun Fodrik langsung menghampiri Li dan bertanya bahwa dirinya merasakan haus darah dari demonstrasi tersebut. Pangeran sedikit panik, lalu segera mengatakan bahwa dirinya hanya mengatakan kepadanya untuk memberikan semuanya. Setelah mendengar perkataan dari pangeran, Fodrik sedikit tenang dan berkata kepada Li bahwa dirinya harus lebih berhati-hati lagi dengan tindakannya lain kali. Kecuali jika kamu ingin didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap pangeran, dengan anggota tubuhmu yang akan dipotong dan tubuh diikat, serta ditarik oleh kuda keliling kota. Setelah mendengar perkataan dari Fodrik, Li segera membungkuk dan meminta maaf dikarenakan dirinya terlalu sembrono. Lalu Fodrik menyuruh Li pergi dari hadapannya dikarenakan pangeran tersebut telah berbicara. Jadi dirinya tidak akan menang lebih jauh lagi. Setelah mendengar perkataan dari Fodrik, Li segera cepat-cepat pergi meninggalkan Fodrik dan pangeran. Tidak lama kemudian, Fodrik dan pangeran berjalan ke dalam istana. Lalu Fodrik bertanya bahwa dirinya tidak seperti sebelumnya. Jadi ada yang aneh hari ini. Mendengar pertanyaan dari Fodrik, pangeran menjelaskan, bukankah itu karena kamu mengejarnya? Fodrik yang melihat situasi tersebut merasa menyedihkan, dikarenakan Li merupakan jantung kaisar. Grandmaster Singa Hitam menjadi ceroboh seperti itu. Dari cara Fodrik berbicara, sepertinya kamu mengingatkan pada masa lalu. Mendengar pernyataan dari pangeran, membuat Fodrik seketika terdiam. Lalu Fodrik kembali berkata bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat nakal. Dikarenakan Fodrik tidak ingat apa-apa setelah berjanji setia kepada permaisuri Predesa. Setelah mendengar pernyataan dari Fodrik, membuat pangeran mengerti dirinya berkeliaran dikarenakan bosan di kamarnya. Jadi jangan khawatir dan lanjutkan saja jalanmu itu. Lalu Fodrik segera membungkuk dan berkata bahwa dirinya mengerti. Lalu ia pun pergi. Akan merepotkan jika Anda baru bertemu dengan pangeran pertama. Jadi berhati-hatilah. Setelah itu, Fodrik pun pergi segera meninggalkan pangeran. Nah guys, di sini Jeju berpikir dirinya telah membuang lebih banyak waktu daripada yang dirinya duga. Jadi dirinya harus mengunjungi bengkel teknik sihir besok. Melihat situasi itu, para penonton bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Karena kamu menemukan streamer lain, tetapi segalanya menjadi sulit. Dan sepertinya ini semakin menarik. Melihat komentar tersebut, Jeju menjelaskan bahwa dirinya akan pergi untuk akhir yang dipilih. Mendengar pernyataan dari pangeran, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton.
Namun, pangeran tersebut berpikir bahwa pasti ada jalan yang lain selain membunuh. Di sisi lain, yang dimana Lee berada. Di sini adalah dokumen Fodrik yang kamu minta. Lalu Lee segera mengambil dokumen tersebut dikarenakan cerita sebelumnya, yang dimana dirinya panik dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan jika dia pangeran dan memerintahku untuk dibunuh, maka itu sudah berakhir untuk dirinya. Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun salah satu komentar memberitahu bagaimana untuk mengalahkannya. Baiklah, yang pertama-tama, kamu harus pergi ke kantor administrasi. Temukan info tentang pangeran kedua dan pastikan juga untuk memasukkan Fodrik itu. Setelah Lee menerima dokumen tersebut, Lee segera melihat isi dari dokumen itu. Dokumen tersebut berisi sebuah informasi yang dikatakan bahwa misionaris ke Kaisar jangka panjang, Fodrik Diamaron. Setelah melihat informasi itu, salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya tahu itu adalah Kim Jae-ju. Bagaimana dia tidak membunuh mereka dan menyimpannya? Itu adalah pria dari lantai 1. Dirinya meninggalkan aliran atau saluran siaran milik Jeju dikarenakan Popoi itu menjijikkan. Namun Lee bertanya, apakah identitasnya itu penting? Para penonton menjelaskan bahwa itu tentu saja sangat penting. Lalu menyuruh Lee segera pergi ke pinggiran gerbang untuk saat itu. Setelah Lee tiba di pinggiran, salah satu penonton menjelaskan bahwasanya ada kapel di sana. Jadi pergilah ke kapel. Setelah mendengar perkataan dari para penonton, Lee senang dikarenakan ini adalah cara yang hanya berhasil jika kamu mengetahui identitas kompetitor lain terlebih dahulu. Kim Jae-ju, kau sangat sial sekarang, jadi matilah. Dan di sini guys, kita sedikit flashback ke cerita 1 jam yang lalu, yang dimana Lee dan pangeran bertemu di koridor istana. Pangeran berkata, kamu lagi. Aku mendengar kamu melakukan pemeriksaan latar belakang pada dirinya. Lee yang mendengarnya mengatakan bahwa berhentilah berakting karena kamu cukup terkenal ya, Kim Jae-ju. Pangeran tersebut terkejut atas ucapan dari Lee. Melihat pangeran terkejut, membuat Lee semakin yakin kalau dirinya benar. Lalu Lee segera berlari pergi meninggalkan pangeran. Pangeran yang melihat hal itu segera menghentikan Lee. Namun sayang, 1000 kali sayang, dikarenakan Lee berhasil pergi. Nah guys, jadi kita langsung balik aja ke pembahasannya. Bagian tersembunyi di lantai 5 yang diceritakan penonton kepada dirinya. Jika dirinya mengungkapkan nama pesaingku di kapel, maka dirinya bisa langsung menghapus trialnya. Namun, awal yang jelas berarti bahwa aku akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan level skillnya di atas hukuman untuk kegagalan. Itu bukanlah metode yang sangat direkomendasikan. Tapi, apakah meningkatkan level skillnya penting saat situasi hidup atau mati? Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu Lee menghampiri tempat air suci kuil tersebut. Setelah itu, Lee segera mengambil kunci yang terendam di air kuil dan segera mempersembahkannya ke patung itu. Dan tidak lama kemudian muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan kebijaksanaanmu akan diuji, menyebut nama peserta yang menjalani trial yang sama. Mendengar hal itu, Lee mengatakan Kim Jae-ju. Setelah itu, sistem mengatakan pemeriksa informasi yang bernama user Kim Jae-ju. Dan apakah kamu akan mengkonfirmasi jawaban
dan lanjutkan jika tidak kamu tidak dapat mengubah jawabanmu setelah kamu mengkonfirmasinya. Li yang melihat hal itu langsung mengonfirmasikan jawabannya. Tidak lama kemudian, patung tersebut tiba-tiba bergetar. Li terkejut atas kejadian itu dan munculnya sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa jawaban kamu adalah salah. Jadi, kamu telah dikutuk oleh roh jahat yang menertawakan kebijaksanaan. Karakter pengguna saat ini, Ryan Scarlons. Kesimpulan yang dipilih ialah diperoleh 5 skill pedang ksatria pertama kekaisaran, dan kutukan yang ia terima adalah kehilangan semua skill yang telah Li pelajari. Li yang mendengarnya terkejut, histeris dikarenakan dirinya tidak menyangka bahwa inilah yang terjadi kepada dirinya. Nah guys, di sini kita akan sedikit flashback lagi nih ya. Li dan pangeran bertemu. Namun di situ, setelah Li bertanya dan mengetahui bahwa pangeran tersebut adalah seorang user yang bernama Kim Jae-ju, Li langsung pergi meninggalkan pangeran secara tiba-tiba. Dan di sini, pangeran yang melihat hal itu merasa senang dan sedikit lega dikarenakan Li merupakan seseorang yang berpikiran sederhana atau bisa dibilang berpikiran sempit. Menarik. Dan pangeran tersebut tersenyum melihat kejadian itu. Sedangkan para penonton yang melihat hal itu merasa kebingungan karena melihat ekspresi dari pangeran. Lalu pangeran segera pergi meninggalkan area tersebut dan berjalan menuju kamarnya. Lalu pangeran segera mengambil tas itu dan ternyata ia mengambil sebuah tiket yang bernama nickname. Mungkin menurut Mimin, Kim Jae-ju ingin mengubah namanya. Peran para penonton yang melihat hal itu bertanya, tidak mungkin. Apakah dia akan menggunakan yang di sini? Bagaimana dia tahu tentang bagian yang tersembunyi? Dan apakah semua sudah direncanakan dari awal? Lalu pangeran segera mengkoyak tiket tersebut dan segera memasukkan nama panggilannya menjadi Kim Jae-ju 2. Setelah pangeran berhasil mengubah username-nya, pangeran berpikir, dikarenakan Li merupakan Grandmaster, jadi Li harus mempelajari 5 skill pedang dari kesatria pertama kekaisaran. Karena gagal dalam ujian kebijaksanaan, maka semua skill yang ia pelajari akan di-reset. Setelah skill diatur ulang, pemain harus membeli kembali buku skill. Jika tidak ada sponsor kaya dalam aliran itu, maka dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kesimpulan. Dan para penonton bertanya, tolong katakan sesuatu. Bagaimana dirinya tahu tentang bagian yang tersembunyi? Namun Kim Jae-ju menjawab, bagaimana kamu? Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyumbang kepada si idiot itu. Namun salah satu para penonton meledek nama baru dari Kim Jae-ju. Jae-ju yang mendengarnya merasa malu dan bertanya, ada apa dengan nama Kim Jae-ju 2? Dikarenakan dirinya sedang terburu-buru dan tidak bisa memikirkan nama. Lagi pula, Kim Jae-ju 2 sederhana dan tidak akan tercampur dengan nama asliku. Namun Kim Jae-ju merasa depresi dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Kim Jae-ju 2 terlalu? Dikarenakan dirinya terdesak dalam waktu. Oleh karena itu, namun tiba-tiba terdengar seseorang yang berteriak mengatakan, lepaskan, lepaskan aku dasar bajingan. Para penonton yang mendengar suara itu merasa familiar dikarenakan itu merupakan suara Jalang itu. Lalu Jae-ju segera keluar dan bertanya, ada apa? Para pengawal yang melihat hal itu sedikit terkejut. Lalu para pengawal menjelaskan bahwa itu Tuan Royans bilang dia harus berbicara dengan Anda. Namun kami menyuruhnya untuk datang besok dikarenakan sudah terlambat. Tetapi dia menolak untuk mendengarkannya. Li yang melihat kedatangan pangeran berkata dengan kesal, Pangeran, apakah kamu punya waktu sebentar?
Melihat situasi tersebut, pangeran berkata, biarkan dia masuk. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Baik, singkat cerita. Di dalam ruangan pangeran, Lee berjalan ke arah pangeran dan bertanya, "Siapa kamu?" Pangeran menjelaskan, "Sepertinya aku sudah memberitahumu." Namun Lee kesal dan segera melemparkan bangku dan berkata bahwa jangan bermain-main dengan dirinya, dasar bajingan sialan. Pangeran yang melihat hal itu segera menghindar. Lalu Lee segera menghunuskan pedangnya ke arah pangeran sembari berkata bahwa itu akan berakhir seperti ini pula. Jadi mari kita lihat siapa di antara kita yang mati lebih dulu. Sedangkan pangeran langsung menghindari serangan dari Lee sembari berpikir bahwa dia bergerak seperti siput. Apakah itu dikarenakan skillnya yang telah menghilang? Lalu pangeran dengan sigap menghentikan serangan dari Lee dengan menangkap kedua tangannya. Nah guys, di sini Lee merasa kesakitan dan meminta pangeran untuk melepaskan genggaman tangannya. Namun pangeran menekan tangan dari Lee sembari mengatakan kalau Lee masih berguna bagi pangeran. Jadi dirinya akan membiarkan Lee tetap hidup. Jadi jangan salah mengira belas kasihanku dengan rasa takut. Apakah kamu mengerti? Setelah itu, pangeran mendorong Lee hingga terjatuh ke lantai. Jika kamu mengerti, maka pergilah. Setelah mendengar perkataan dari pangeran, Lee segera pergi dari hadapan pangeran. Setelah Lee pergi, pangeran menghela nafas dikarenakan pangeran berpikir Lee tidak akan mengganggu dirinya lagi. Jadi dirinya tidak perlu menekannya sekeras ini. Para penonton bertanya, "Jeju, apa yang kamu lakukan sekarang?" Namun ada juga salah satu penonton menyuruh Jeju berhenti bersikap keras kepala dan bunuh saja orang itu dikarenakan dia akan terus bertingkah selanjutnya. Namun, dia juga akan berpikir tentang hal itu dikarenakan dirinya bisa saja membunuhnya kapanpun ia mau. Para penonton yang melihat hal itu mengatakan bahwa tinggalkan dirinya dikarenakan masih ada 6 hari lagi. Tapi, bukankah dia pergi untuk akhir? Bukankah seharusnya hanya 6 hari lagi? Namun, jika kaisar saat ini tidak mati, maka tidak akan ada kaisar berikutnya. Bahkan jika kaisar tiba-tiba mati, maka pangeran pertama yang akan diuntungkan. Jadi pilihan terbaik adalah belajar teknik sihir sampai tersisa 1 hari, dan kemudian menyingkirkan streamer lainnya. Tapi dengan melakukan hal itu, dirinya harus menyerahkan hadiah akhir dikarenakan di dalam video yang dirinya tonton di percobaan pertama Kim Jae-ju, dirinya bertanya, "Apakah kalian yakin dengan kapak ini?" Dikarenakan ini terlalu sulit, dirinya mendapat kapak tanpa alasan. Itu berat dan sulit untuk dipegang. Namun, para penonton menyuruh Jeju berhenti untuk mengeluh. Dikarenakan kamulah yang memilihnya, dan kamu menggunakannya dengan baik di lantai 3, jadi cepatlah dan tingkatkan skillmu itu. Dirinya pun tertawa dikarenakan dirinya hanya penasaran dan dirinya akan bekerja lebih keras lagi. Namun, para penonton mengatakan bahwa dia tidak melewati batas dikarenakan Jeju memiliki kesadaran yang sangat baik. Dan jujur saja, dia sudah mengayunkan kapak selama 6 hari. Dan juga salah satu penonton mengeluh dikarenakan backgroundnya sangat berisik banget. Melihat hal itu, Jeju bertanya, apa ada sesuatu? Namun para penonton bertanya, apakah Jeju tidak ingin berlatih dan mencari pengalih perhatian? Namun dia juga yang mendengar hal itu sedikit panik dan menjelaskan bahwa itu tidak benar. Namun salah satu penonton juga berkata, mungkinkah sesuatu itu? Kalau gitu, kamu harus pergi, dikarenakan ini hari ke-6, hari dari trial yang dimana seorang pangeran ditangkap dan diborgol. Nah guys,
Buat kalian yang masih bingung dengan cerita tersebut, di sini Mimin menjelaskan bahwa dia sedang flashback pas ia melihat video dari masa depan. Dikarenakan dirinya sekarang sedang merasuki tubuh seorang pangeran kedua dan berbeda dari video dari masa depan. Di dalam video tersebut, dirinya terkejut dikarenakan itu sebuah persidangan yang dimana di hari ke-6 di trial tersebut seorang pangeran disidang. Dan di sini, di video masa depan Jeju bertanya kepada para penonton tentang share sedikit infonya. Melihat pertanyaan dari Jeju, para penonton menjelaskan dan menyuruh Jeju pergi periksa. Dikarenakan kami akan secara khusus mengizinkannya. Melihat hal itu, Jeju juga berterima kasih kepada seluruh penonton. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. See you next video and bye-bye.